Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Teman-teman sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, Alhamdulillah malam hari ini insyaallah kita mulai mengkaji kitab Belajar Ruqyah Mandiri, teman-teman. Ini bukunya ya. Belajar Ruqyah Mandiri dan menjadi praktisi ruqyah. Ya, tujuannya agar kita ngerti bagaimana itu ruqyah sehingga kita bisa melakukan ruqyah mandiri dan tidak perlu meminta orang lain untuk meruqyah diri kita. Di samping itu, kita juga bisa memberi manfaat kepada kerabat terdekat, rekan kerja, mungkin mereka ada masalah bisa kita ruqyah begitu. Mudah-mudahan teman-teman ini kita diberi Allah Ta'ala keistiqomahan ya dalam mempelajari ini. Insya Allah setiap hari Senin jam 19.30 ya habis Isya waktu Indonesia bagian Barat. Bagi yang ada keluangan atau kelonggaran waktu bisa hadir di sini. Semoga bisa menjadikan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, dapat barakallahu fikum aidan. Iya. Jadi kita teman-teman mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini ya dicatat Allah sebagai amal soleh yang nanti memberatkan timbangan kita semua. Dan tidak lupa kita bertawasul kepada Allah dengan amal soleh yang kita lakukan bersama malam hari ini. Mudah-mudahan dengannya nanti Allah Ta'ala kumpulkan kita semua bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Iya, untuk bab 1 di buku ini dikatakan bahwa hikmah dari setiap musibah yang menimpa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Artinya yang menjadikan mati dan hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan mati dan hidup. Tujuannya apa? Liyabluwakum, supaya dia menguji kalian ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dari ayat ini, teman-teman kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dunia ini adalah kampung ujian. Makanya kalau ada orang misalkan terkena gangguan jin, terkena santet, terkena sihir, itu yakinlah bahwa itu bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah ada takdirnya gitu.
Kalau tidak ada takdirnya nggak bakalan terjadi. Sehingga jangan sampai kita mengatakan jin itu hebat, jin itu sakti, dukun itu hebat, nggak bisa dikalahkan. Tidak. Itu semua terjadi karena berdasarkan takdir gitu loh. Ya, ya saya ulangi, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dunia adalah kampung ujian. Baik ujian yang berupa kematian atau kehidupan serta sebab-sebab keduanya. Dan sesungguhnya Allah menciptakan itu adalah untuk menjelaskan kepada kita ya siapa yang paling baik amalnya. Ayyukum ahsanu amala. Waalaikumsalam. Tukang siapa? Tukang kambing atau enggak jelas afwan. Ya, tafadhal. Suaranya kurang bagus Ustadz. Ya, kurang bagus ya. Yang lain gimana? Oh ya, ada kipas. Ada kipas. Coba tak matikan kipasnya ya, atau tak ubah sebentar. Ya, gimana sekarang sudah jelas? Alhamdulillah. Pahala bagi istri yang mengizinkan suaminya nikah lagi. Emang ada. Rata-rata kan tidak ada ya. Ini kita bahas ruqyah ya. Bukan nambah istri lagi. Aduh ini gimana. Sudah jelas Al-Khudri suaranya ya. Alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman, bab pertama itu hikmah dari setiap musibah yang menimpa manusia. Malah sebetulnya musibah itu teman-teman ya, Allah jadikan ada musibah itu kadang-kadang karena memang amal kita kurang. Ya, amal kita kurang. Di halaman 3 itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalul bala'u bil mu'min awil mu'minah fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'ah. Artinya musibah senantiasa menyertai seorang mukmin lelaki dan perempuan baik pada jasadnya, harta dan anaknya hingga ia berjumpa Allah tanpa mempunyai kesalahan sedikit pun. Nah, itu tujuannya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada hamba tujuannya biar ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu dia dalam kondisi kosong-kosong seperti itu. Kemudian di halaman 5 ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajula takunu lahul manzilatu indallah. Sesungguhnya seseorang memiliki kedudukan di sisi Allah dalam surga, teman-teman. Fama yablughuha bi'amal, tapi tidak bisa mencapainya dengan amal. Fala yazalu yabtalihi bima yakrahu hatta yublighahu dzalik. Maka Allah senantiasa mengujinya dengan perkara yang tidak dia sukai agar bisa mencapai kedudukan tersebut. Artinya orang terkena gangguan jin, terkena santet, terkena apa, ya. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya dengan dia mendapatkan musibah itu teman-teman dia menjadi besar pahalanya sehingga bisa mencapai di tingkatan surga yang sudah ditakdirkan Allah baginya gitu. Justru ketika Anda mendapatkan ujian apapun ya berupa santet, berupa sihir atau apa gitu, itu bukti Allah Ta'ala mencintai Anda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu jika mencintai suatu kaum ibtalahum. Allah menguji mereka. Faman sabara falahus sabr.
Barang siapa bersabar maka baginya pahala kesabaran. Wa man jazi'a falahul jaza'. Barang siapa yang marah maka baginya kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau bab pertama ini lebih cenderung kepada pengalaman ya. Jadi saya nggak berbanyak-banyak membahas bab pertama, langsung bab kedua aja tentang urgensi belajar ruqyah syariah, kemudian mengenal alam jin dan hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah. Mungkin untuk pertama kali malam hari ini, teman-teman, kita membahas tentang urgensi belajar ruqyah syariah. Ya, dalam usul fikih itu ada kaidah yang berbunyi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Artinya sesuatu yang perkara wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya adalah wajib. Bisa difahami ya teman-teman ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang perkara wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya adalah wajib. Penjelasannya seperti ini. Anda sekarang mendengar azan zuhur ya. Tentunya sebagai seorang muslim, Anda wajib mengerjakan sholat zuhur. Tapi karena sholat zuhur tidak sah tanpa berwudu, maka berwudu pada kondisi ini hukumnya wajib. Contoh lainnya adalah belajar Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa mempelajari agama Islam adalah fardu ain, wajib, ya. Tapi jika seseorang tidak bisa memahami Al-Quran, hadis, dan perkataan para ulama dengan baik, kecuali belajar bahasa Arab, maka bahasa Arab di sini menjadi wajib pula untuk dipelajari gitu. Karena sarana menuju perkara yang wajib. Nah, apa kaitannya dengan ruqyah, teman-teman? Demikian halnya dengan ruqyah. Ketika banyak orang meminta bantuan jin ya, ketika banyak orang mendatangi rumah dukun dan paranormal untuk memenuhi kebutuhannya, sementara itu adalah syirik, dan kita berkewajiban mengajak mereka kepada jalan tauhid agar mereka tidak berlama-lama dalam kubangan syirik ya, maka kita harus memberikan solusi kepada manusia dengan cara ruqyah syariah agar mereka beralih kepada cara yang benar dalam mengobati gangguan sihir dan jin yang menimpa mereka. Seperti itu teman-teman. Jelasnya, ketika banyak orang bisa kembali kepada jalan Allah dan bertaubat karena sudah diruqyah, ketika banyak orang mau meninggalkan dukun dan jimat-jimatnya karena sudah diruqyah, ya tentu diruqyah sambil dikasih ilmu tentang tauhid ya. Dan ini adalah suatu kesuksesan yang nyata, maka kita sebagai seorang mukmin berkewajiban mempelajari yang namanya ruqyah syariah dengan tujuan bisa lebih banyak mengajak manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu urgensi tentang ruqyah syariah, teman-teman. Apalagi Ummul Mukminin Aisyah berkata, Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an astarqiya minal ain ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah saya meminta ruqyah dari penyakit ain, gitu. Jadi kata Ummul Mukmin Aisyah begitu dan hadisnya sahih gitu kan. Amaroni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an astarqiya minal ain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam um, memerintahkan kami untuk meminta ruqyah dari penyakit ain. Ini untuk pertanyaan nanti ya, insya Allah kalau sudah selesai ini pertanyaan saya jawab. Nanti saya kasih materi setengah jam, habis itu setengah jam untuk pertanyaan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'ridu alayya ruqakum." Tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian, la ba'sa birruqa. Tidak masalah dengan ruqyah, ma lam yakun fihi syirkun, selama tidak ada syirik di dalamnya.
Kemudian berkaitan dengan berkaitan dengan urgensi ruqyah syar'iyah. Sekarang teman-teman kita mendapati di masyarakat ya orang benci tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Ketika benci iri ngirim santet. Pimpinan kepada bawahan, bawahan kepada pimpinan, orang di pasar, weh. Itu semuanya main begitu. Nah, ketika ini sudah menjadi masalah, antum ya sebagai orang yang berkewajiban mengajak mereka semua kepada jalan yang benar. Misalkan ada orang terkena santet, ada orang bilang ini loh tokoku gimana kok kata orang ketutup terus, ada orang lewat loh kok tutup terus toko kamu gitu. Nah, kalau Anda tidak bisa meruqyah, gimana solusinya? Masa nyuruh orang kan enggak kan? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ahabun nasi ilallahi taala anfa'uhum linnas." Orang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, jadi ketika Anda bisa membantu orang lewat ruqyah itu menjadi orang yang anfa'un nas. Dan ini orang yang paling dicintai Allah Ta'ala begitu. Wa habbul a'mal ilallah. Sementara amal yang paling dicintai Allah Ta'ala. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Adalah rasa bahagia yang Anda masukkan pada seorang muslim. Ini hadis sahih. Ada dalam sahih Ibnu Hibban. Juga ada dalam sahihul Jami. Ya, artinya kalau misalkan Anda mendapati saudara Anda terkena gangguan jin, kerasukan jin, misalkan dia lagi main kemana, ke hutan mana, terus tiba-tiba sakit, lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, itu pasti terkena jin itu. Ya karena orang nggak ngerti kan. Makanya pentingnya kita belajar ilmu itu teman-teman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita di mana saja, di daratan, di lautan, di jalan, di hutan, ya, di mana saja, kita disuruh mengucapkan apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sementara orang yang nggak pernah belajar kan nggak mungkin tahu gitu. Sehingga kemungkinan diganggu jin sangat besar gitu. Nah, ketika dia mendapatkan penyakit itu, terus antum membantu dia dan sembuh, Masya Allah. Itu adalah rasa bahagia gitu. Sementara Nabi mengatakan, wa ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai Allah, ya wa ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai Allah Ta'ala, sururun tudkhiluhu ala muslim. Rasa bahagia yang Anda masukkan kepada seorang muslim begitu. Iya, ini tentang urgensi ruqyah syariah teman-teman ya. Insya Allah sudah paham ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bertanya, kita perlukah belajar ruqyah? Perlu sekali, apalagi zaman sekarang di mana perdukunan di mana-mana kan. Mau misalkan ada orang namanya tukang kamera gini kan, kok belum nikah gitu. Kalau dia tidak punya iman mungkin main pelet ya, main pelet atau apa gitu kan biar biar apa? Biar itu biar bisa menikah gitu kan. Iya. Insya Allah begitu. Ini eh, tentang apa? Tentang urgensi ruqyah. Jadi kalau dikatakan penting-penting ya, dikatakan penting-penting. Cuma ya antum harus mengerti masalah tauhid dulu gitu. Jangan sampai kita menerjuni ruqyah meruqyah tapi kita tidak punya tauhid. Karena kalau berkaitan dengan jin dibentak kamu nih gitu kan, gitu kan sampai jin awas kamu ya. Kalau kita nggak punya tauhid kita bisa takut gitu teman-teman. Ya, karena orang yang bertauhid itu takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ini pelajaran pertama ya tentang urgensi ruqyah syariah. Ya, nanti insya Allah tulisannya bisa dijaprikan ke Ruqyah Wafi Marzuki ya, bukan ke saya ya. Ini karena tadi tuh gini teman-teman maunya itu live di Ruqyah Wafi Marzuki biar khusus Ruqyah. Cuma karena pengikutnya baru dikit, gak bisa live gitu loh. Ya qadarullah. Ya nanti insya Allah dibacakan di situ ya. Sekarang yang kedua, mengenal alam jin. Nah, antum ketika mau meruqyah orang, Al-Khudri, ya, Desi Apriana, kalau mau meruqyah orang harus mengenal alam jin dulu. Kita nggak ngerti seluk-beluk jin, gimana mau meruqyah, ya kan? Ya, sama seperti orang misalkan mau terjun ke medan dakwah. Paling tidak kan dia punya fiqhul waqi, ngerti bahasa penduduk setempat,
kebiasaannya seperti apa, adat istiadat di daerah situ seperti apa, kan begitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika beliau mengirim Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman ya, kan beliau mengingatkan Mu'ad, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Kamu Mu'ad akan mendatangi kaum ahlul kitab. Jadi Mu'ad ini diberitahu sama Nabi. Di Yaman itu orang-orangnya ahlul kitab, gitu kan. Nah, habis itu Nabi memberitahu cara berdakwah. Pertama kali apa yang disampaikan? Fa'idha ji'tahum falyakun awwalama tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Jika kamu mendatangi mereka, maka hendaknya perkara pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah dan aku Muhammad ya. Aku maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Begitu teman-teman. Ya, nah sekarang poin kedua, hari ini kita membahas tentang mengenal alam jin. Ya, salah satu salah satu pokok akidah Islam adalah beriman kepada hal-hal gaib ya. Beriman kepada hal-hal gaib. Apa dalilnya itu? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya kan? Orang bertakwa itu pertama kali cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu dulu baru kemudian wa yuqimus sholata wa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun seperti itu. Ya. Jadi salah satu pokok akidah Islam adalah beriman kepada hal-hal gaib. Bahkan keyakinan ini merupakan sifat pertama yang disematkan Allah kepada orang-orang bertakwa. Tadi kan, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Akun saya, Masya Allah dosen saya gak punya murid namanya akun saya. Ya, gaib teman-teman adalah sesuatu yang tidak bisa kita rasakan dengan panca indera ya. Dan Allah serta Rasulnya telah memberitahukan kepada kita tentang adanya perkara gaib ini. Gaib itu ada gitu. Dan bukan berarti ketika tidak kita nggak melihat maka tidak ada gitu kan. Jin, Waalaikumsalam warahmatullah, MWSN. Kalau bikin nama itu yang jelas gitu loh. MWSN itu apa? Ada juga akun saya. Ya, yuk ahlan wa sahlan, selamat bergabung kepada semuanya. Mudah-mudahan ini manfaat ya pelajaran hari ini. Eh, Jin, teman-teman, merupakan salah satu makhluk gaib yang harus kita yakini keberadaannya. Harus kita yakini, jangan dipungkiri ya. Oh ya, Wibisono, Masya Allah. Jin merupakan salah satu makhluk gaib yang harus kita yakini keberadaannya. Sebab banyak sekali dalil yang menyatakan keberadaannya baik dari Al-Quran maupun hadis. Jadi ada orang-orang itu yang teman-teman nggak percaya jin gitu loh. Nggak percaya kalau dia kena penyakit itu karena jin, karena sihir, nggak percaya. Padahal di Al-Quran lo ada gitu. Nah, tentang penyebutan jin itu banyak sekali dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Ahqaf ya 29 Allah berfirman, Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkan Al-Qur'an. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Ansitu, diamlah kamu," gitu. Diamlah kamu untuk mendengarkannya. Jadi jin ini teman-teman, ketika mendengar ketika mendengar Libya kapan masuk Ustaz? 24 September, 24 September, 24 bulan ini insya Allah. Jadi jin itu ketika mendengar Al-Quran, dia mengatakan, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Ini jin.
Bahkan dalam Al-Quran kan juga ada surat Al-Jin itu kan. Ada surat Al-Jin. Kemudian dalil lainnya surat Ar-Rahman. Allah berfirman, Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia. Ya. Mana gak ada pulpen sih? Hai jamaah jin dan manusia. Jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ini ada kali kata-kata jin ya. Kemudian disebutkan dalam hadis ya, Abdullah bin Abbas berkata, teman-teman, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama serombongan sahabat pergi menuju pasar Ukad. Ketika itu setan-setan merasa terhalang, tidak bisa untuk mendengarkan berita dari langit. Jadi setan itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu kan biasa mencuri dengar ke langit, teman-teman. Yastariquna sama gitu loh. Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, mereka nggak bisa lagi mencuri dengar. Ketika berusaha mencuri, mereka itu dilempari panah berapi. Akhirnya para setan kembali kepada kaum mereka. Kaum mereka bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, sesungguhnya kita terhalang untuk mendengarkan berita langit. Dan kita dilempari panah-panah berapi. Mereka berkata, Mahala bainakum wa baina khobaris sama. Tidak ada yang menghalangi antara kalian dengan mencuri berita langit illa syai'un hadath. Kecuali sesuatu yang telah terjadi. Fadribu masyariqal ardi wa magharibaha. Pergilah ke timur bumi dan ke barat bumi. Fanzuru lihatlah ma hadzalladzi hala bainakum wa baina khabaris sama. Lihatlah apa yang sekarang menghalangi kalian untuk bisa mencuri dengar berita langit. Nah, dalam riwayat lain teman-teman, mereka ini melapor ke iblis gitu. Nah, iblislah yang menyuruh mereka untuk coba cari tahu, pergi ke barat, ke timur gitu. Nah, jadi meskipun iblis, setan itu mereka nggak ngerti perkara gaib. Ya, buktinya tadi ketika mereka dilempari, nggak bisa lagi mencuri berita langit, ya. Kan mereka, ada apa ini? Mereka nggak tahu bahwa itu karena diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadits Abdullah bin Abbas. Maka sekelompok setan yang pergi ke arah Tihamah mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berangkat ke pasar Ukal, sedang beristirahat di Nakhlah, nama suatu tempat, ya kebun kurma begitu. Saat itu beliau bersama para sahabat sedang melaksanakan sholat subuh. Ketika mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan cincin itu, mereka menyimaknya dengan seksama, teman-teman. Lalu di antara mereka berkata kepada yang lain, Hadza wallah, demi Allah ini loh. Alladzi hala bainakum wa baina khabaris sama. Ini loh yang menghalangi kalian untuk mencuri berita langit ini gitu. Nah, ketika kembali kepada kaumnya, mereka berkata, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Artinya, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Yang menunjukkan kepada jalan kebenaran, maka kami pun beriman kepadanya, dan kami tidak akan menyekutukan Rob kami dengan sesuatu apapun. Ya, bahkan teman-teman, pada surat Al-Ahqaf, ya, Allah kan mengatakan,
begini, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Nah, itu habis itu qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Nah, ketika mereka setelah mendengar tadi kan pulang ke kaumnya kan, mundirin memberi peringatan. Mereka mengatakan inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kita mendengarkan kitab yang diturunkan setelah zaman Nabi Musa. Ini pelajarannya apa? Pelajaran pertama, jin itu umurnya panjang. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu 500 atau 600 tahun gitu. Bayangkan kalau mundur lagi kepada Nabi Musa berapa tahun? Mereka mengatakan inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kita mendengarkan kitab yang dibaca yang diturunkan setelah Musa. Yahdi ila rusdi fa'aman min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi gitu kan. Itu pelajaran pertama. Ya, pelajaran pertama bahwa jin itu umurnya panjang. Pelajaran kedua, mereka dulu teman-teman itu beriman kepada Nabi Musa gitu loh. Cuma ketika orang itu kumpulannya buruk, ketika orang itu nggak ada yang menasihati mereka, ya kan? Akhirnya lama-lama dia ikut iblis gitu. Kan dia akhirnya jadi pasukan iblis kan. Cuma karena mereka terhalang untuk mencuri berita langit, akhirnya disuruh iblis cari tahu gitu. Ketika mendengar Al-Quran ini mereka imannya datang lagi. Mereka mengatakan inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Makanya antum teman-teman ketika sudah mendapatkan hidayah itu hidayah dipupuk gitu. Jangan dibiarkan bisa-bisa hilang nanti. Ketika hilang ya sama seperti jin tadi itu. Dulu mereka beriman kepada Nabi Musa, tapi karena kemudian jauh dari risalah, nggak mau belajar, akhirnya ikut iblis kan begitu. Sama seperti nanti di akhir zaman, setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, Nabi Isa keluar dari Ya'juj Ma'juj, itu kan semuanya kan beriman kan. Bumi itu mengeluarkan keberkahannya gitu. Karena semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak karomah di situ. Nah, cuma setelah Nabi Isa wafat, orang itu kan balik lagi kan kepada keburukan. Nah, balik kepada keburukan. Artinya iman itu harus dipupuk, harus dikasih pupuk, disiram terus ya. Ya, nanti ada pembahasan tersendiri bagaimana cara kita itu cara kita itu untuk memupuk iman kan. Karena kalau iman nggak dipupuk dengan bertambahnya waktu ya, bertambahnya waktu yang namanya mungkin makanan sangat berpengaruh, kumpulan sangat berpengaruh, tontonan sangat berpengaruh juga gitu kan. Yang masuk sangat berpengaruh. Kalau yang masuk itu dangdutan, nggak pernah ilmu ya kan. Bisa-bisa orang itu ya kayak setan-setan tadi yang dahulunya beriman kepada Nabi Musa, akhirnya mereka jadi pengikut iblis. Hanya saja karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mentakdirkan mereka itu mendengar Al-Qur'an yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian mereka mengatakan inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami telah mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Musa. Berarti mereka ini menangi zaman Nabi Musa gitu loh. Hidupnya mulai Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Dan lewat pengakuan para jin ya ketika ruqyah itu teman-teman ada yang udah 1000 tahun, 2000 tahun. Jin kalau baru berumur 500 tahun itu masih kecil. Kalau di manusia paling masih apa ya? Masih muda lah gitu. Kalau 40 tahun di jin itu baru kanak-kanak gitu kan, baru kanak-kanak. Ya, sekarang asal penciptaan jin. Dari apa jin diciptakan teman-teman? Halo. Jin diciptakan dari api. Allah berfirman, "Wa khalaqal janna mim marijim min nar." Allah menciptakan jin dari nyala api. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu mim marijim min nar. Diciptakan jin mim marijim min nar dari jilatan api.
Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari apa yang sudah dijelaskan kepada kalian, yakni apa? Tanah gitu. Nah, tapi bukan berarti teman-teman hal ini membenarkan pernyataan yang mengatakan jika jin terbuat dari api, maka tidak akan kesakitan jika disiksa dengan api. Ya enggak sama sekali. Kita kan asal mulanya kan diciptakan dari tanah. Coba kalau dilempari pakai batu bata gitu. Sakit enggak? Sakit ya sama jin juga seperti itu gitu. Jadi jin itu sama seperti manusia. Dalam arti manusia asal usulnya terbuat dari tanah. Tapi ketika dilempar dengan batu bata yang terbuat dari tanah, ya kesakitan dan bahkan bisa mati kan gitu kan? Seperti itu. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ketika setan hendak mengganggu beliau dalam sholat ya, beliau mencekiknya, dicekik ya. Kemudian Nabi bersabda, "Marra alayya syaitan." Setan mengganggu saya, dia melewatiku. Ini setan masuk masjid teman-teman, ya. Makanya ya bukan berarti ketika masjid itu tempat sholat gak ada setan ya enggak gitu kan. Marra alayya syaitan, setan melewatiku untuk mengganggu saya dalam sholat. Fa'akhaltuhu, tak tangkap dia. Fakhonaqtuhu, tak cekik dia gitu. Hatta inni la ajidu barda lisanihi fi yadayya, kata beliau. Hingga saya benar-benar mendapati dinginnya lisan setan pada kedua tanganku. Faqala, kemudian dia berkata, auja'tani, kamu menyakiti saya, kamu menyakiti saya, gitu. Dan setan itu bisa mati, teman-teman. Jin bisa mati. Yang ditakdirkan Allah nggak bisa mati itu cuma satu, ya, yaitu iblis itu aja, cuma iblis aja gitu, teman-teman. Ya, nah ini menunjukkan bahwa bangsa jin sekarang bukanlah api. Sebab jika masih berupa api, tentu Nabi tidak akan mendapati dingin lisan setan pada kedua tangan beliau. Dan nanti ketika di neraka Allah berfirman, Udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan saya dan antum semua teman-teman dari siksa api neraka. Amin. Ini sudah setengah jam ya. Sekarang mungkin ada pertanyaan. Nanti insya Allah pada pertemuan akan datang kita bahas macam-macam jin ya, macam-macam jin. Ya mungkin ada pertanyaan, tafadhal. Tadi yang katanya bertanya itu tolong ditulis lagi. Apa itu pertanyaannya? Gak ada pertanyaan kok. Masya Allah. Syekh Khulil. Barakallahu fiqh. Afan Ustadz, apakah jin bisa menampakkan diri? Bisa. Nah tadi yang Nabi Muhammad mencekik itu. Ya, apakah jin bisa menampakkan diri? Bisa. Bisa menampakkan diri jin itu. Nah, cuma gini teman-teman, wujud asli jin itu kan angin, tidak kelihatan ya. Tapi Allah Ta'ala itu memberikan kepada mereka kemampuan untuk bisa menjelma. Makanya pada hadis Abu Hurairah, itu kan jin itu kan apa? Dia menyerupa menjadi seorang laki-laki tua yang mencuri kan. Nah, ini juga sebagai pelajaran bahwa jin itu suka nyolong gitu. Nah, kalau di rumahnya itu kok sering kecurian, oh, berarti banyak jinnya. Cuma ya jangan seudon dulu langsung ke jin. Mungkin diambil anaknya, diambil siapa gitu kan. Ya, jadi ciri-ciri jin itu kalau memang pengen rumah itu, pengen tahu rumah itu ada jinnya apa enggak, itu diantara cirinya adalah banyak kecolongan. Ya, banyak tuyulnya mungkin begitu. Ya, jadi pada hadis Abu Hurairah itu ya kan jin itu nyolong, ditangkap sama Abu Hurairah sampai 3 kali kan.
Pada kali ketiga Abu Hurairah mengatakan, demi Allah saya akan membawamu kepada Nabi gitu. Karena kamu sudah janji sampai sudah berjanji nggak akan balik, tapi sampai ketiga kali masih balik gitu. Terus apa kata jin? Tolonglah jangan apa bawa saya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan mengajarkan kepadamu gitu kan, mengajarkan kepadamu suatu ayat. Jika kamu membacanya sebelum tidur, Allah akan menjagamu atau mengirim malaikat yang menjagamu sampai pagi, yaitu ayat kursi gitu. Akhirnya jin itu dilepaskan sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, keesokan harinya Abu Hurairah menegaskan itu kepada Nabi, bener ndak ucapan si setan ini gitu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, sodaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar. Dia berkata jujur kepadamu, padahal dia itu sangat sangat apa sangat banyak dusta, sangat banyak bohong gitu. Iya, pertanyaan. Iya, apalagi? Ada pertanyaan apa lagi? Iya, suami bolak-balik ingin menceraikannya dilihat dulu. Ya, memang di antara kasus sihir tafriq itu adalah ya memang di antara bentuk kasus sihir itu ingin bercerai. Tapi kita jangan dikit-dikit itu, wah ini jangan-jangan sihir gitu kan. Ya kita lihat dulu perlakuan si istri kepada suami bagaimana. Nah, kalau istrinya cemberut terus, marah terus, bentak terus, ya suami manapun pun ya nggak akan seneng gitu kan, nggak akan senang gitu. Ya, tapi kalau ingin memastikan itu dua-duanya diruqyah. Nah, nanti dalam buku ini ada pembahasan tentang yang namanya sihir tafriq ya. Sihir tafriq itu sihir perceraian. Ada juga sihir mahabbah. Nah, ciri-ciri sihir tafriq ini biar kalian tahu aja ya. Ini halaman 284 ada ciri-ciri sihir pemisah ya, ciri-ciri sihir pemisah. Satu, ini dilihat aja. Kalau memang suaminya seperti ini, berarti itu memang dia perlu diruqyah. Satu, perubahan perasaan secara tiba-tiba dari cinta menjadi benci secara drastis. Yang kedua, banyaknya keraguan di antara keduanya. Suami ragu kepada istrinya, istri ragu kepada suaminya, jangan-jangan suamiku selingkuh, jangan-jangan istriku punya pacar lain. Seperti itu, ya. Yang ketiga, membesar-besarkan masalah dan perbedaan walau hanya sepele, gitu. Yang keempat, terjadi perselisihan, pertikaian, pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan hal kecil, ya. Suami istri tidak betah di rumah, suasana rumah menjadi panas. Ini ciri-ciri sihir tafriq ya, sihir perceraian. Kelima, perubahan wajah suami di mata istri atau sebaliknya. Suami melihat muka istrinya menjadi buruk walau sebenarnya cantik, sedang istri melihat suaminya terlihat menakutkan. Yang keenam, yang terkena sihir sangat membenci semua perilaku pasangannya. Ya. Yang ketujuh, yang terkena sihir benci terhadap tempat pasangannya atau tidak nyaman bersama pasangannya. Delapan, yang terkena sihir menjadi tidak suka terhadap setiap perbuatan yang dilakukan orang lain, demikian juga tempat di mana dia duduk di situ. Yang kesembilan, membenci dan mencurigai semua orang yang menolongnya. Ya, jadi ini ciri-ciri sihir tafrik ya. Kalau memang itu tak tadi di antara ciri-ciri yang saya sebutkan ada, berarti memang perlu diruqyah. Insya Allah begitu. Ya, jazakallah khairan Syekh Khulil ya. Mohon arahannya ini kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Ya, ada lagi ditanyakan? Dasim. Nggih paling Syekh wallahu a'lam. Iya. Saya yang tahu itu jin namanya khinzib ya, jin namanya khinzib yang suka ganggu orang sholat. Ada Ustadz.
Berarti yang diruqyah suami aja atau dua-duanya? Ya dua-duanya diruqyah, Bu. Dua-duanya diruqyah, ya. Ya kayak jenengan kayak ibu merasa apa? Merasa kok suamiku labil. Itu kan jangan-jangan jangan-jangan kata Syekh Khalil itu diganggu sama Dasim tadi itu. Iya. Ya mungkin ada lagi ditanyakannya. Apa ada lagi yang ditanyakan yang belum saya baca, yang belum saya jawab? Untuk kasus sihir perceraian tadi itu berarti harus diruqyah dua-duanya ya. Obat dari penyakit ain, Ustadz. Obat dari penyakit ain itu ya diruqyah ya, diruqyah. Biasanya yang ciri-ciri terkena ain itu kalau anak kecil ya, itu dia tuh rewel, badannya panas, kakinya dingin. Ya kayak sawanan begitu, kayak sawanan. Kemudian apa? eh Kalau orang dewasa belum dewasa, anak kecil misalkan SD, SMP, itu biasanya dia berprestasi bintang pelajar, kok tiba-tiba habis itu bodoh sekali, kurus sakit-sakitan. Nah, itu terkena ain. Ya, caranya bagaimana mengobati ain? Kalau cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita cari siapa kira-kira yang menyebabkan ain. Dan perlu diketahui, orang yang menyebabkan ain itu belum belum tentu orang hasad, ya. Kadang orang tua sendiri bisa mengenai ain kepada anaknya loh. Ketika dia takjub kepada anaknya, oh ganteng banget, pintar sekali, tapi lupa berzikir kepada Allah. Lupa mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, seperti itu. Itu bisa terkena ain itu anak, gara-gara takjub aja, meskipun nggak ada iri gitu kan. Nah, makanya kita cari kira-kira yang menyebabkan ain ini siapa gitu. Kalau ketemu, maka kita minta barang pribadinya. Ya, barang pribadinya. Nah, insya Allah dengan barang pribadinya itu diusapkan ke barang pribadi kayak sarungnya yang ada keringatnya, bukan yang baru dicuci ya, pecinya atau kaos dalamnya gitu kan. Insya Allah didekatkan kepada yang sakit, insya Allah sembuh. Yang kedua, disuruh berwudu dia. Disuruh berwudu, air bekas wudunya ditampung di ember, habis itu diusapkan kepada yang sakit. Kalau nggak diketahui, maka diruqyah ya dengan baca al-falaq ya ayat-ayat ruqyah seperti biasa itu kan ada juga dalam surat al-mulk ya tentang ain itu yang ada kata al-basar basar itu loh farji'il basaro yang qalib apa itu gimana bunyinya itu sebentar saya carikan bab ain yang qalib ilaikal basaru khasi'an oh bukan sebetulnya pokoknya ada kata dalam al-mulk basar basar ini ain cara mengobati ain mana ya. Iya, beberapa perbedaan antara ain dan hasad, cara mengobati ain halaman 225. Saya bacakan ya halaman 225, cara mengobati ain. Pertama, sebelum tertimpa ain. Satu, membentengi diri sendiri, juga diri seseorang yang kita khawatir akan tertimpa ain. Seperti anak ya, dan lainnya dengan zikir-zikir dan doa-doa perlindungan. Kita membacakan kepada anak, U'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wahama wa min kulli ainil lamah. Yang kedua, kita mendoakan keberkahan buat seseorang yang kita khawatir akan terkena ain kita. Ini kita melihat orang lain, kita takjub kepada orang lain. Biar dia nggak terkena ain kita mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ya seperti dalam Al-Kahfi itu Masya Allah la quwata illa billah intaroni ana khairan apa itu. Iya. Jadi Masya Allah tabarakallah atau iya Masya Allah. Kita doakan keberkahan Allahumma barik alaihi Allahumma barik lahu fihi begitu kan. Yang ketiga sebelum terkena ain
menutupi kebaikan-kebaikan yang dimiliki seseorang agar tidak terkena ain. Disebutkan dalam kitab Al-Qaulul Mufid, Utsman bin Affan itu kan ada anak kan punya apa di sini namanya pacek ya ketika tertawa atau apa itu. Nah, itu kan lucu kan? Itu biar nggak terkena ain. Utsman itu apa ya? Menyuruh untuk menutupi, ditutupi apa gitu. Soalnya itu nanti bikin ain gitu, bikin terkena ain. Jadi ini menutupi kebaikan-kebaikan yang dimiliki seseorang agar tidak terkena ain. Makanya kalau ada nikmat, ada kebaikan teman-teman, jangan di-share di status apa. Nanti orang iri, bahaya gitu kan. Semisal kita memiliki motor baru atau mobil baru atau kenikmatan apapun, apalagi istri baru gitu kan. Maka jangan diceritakan kepada seseorang yang kita khawatirkan akan iri. Atau kalau perlu kita menunjukkan kebalikannya. Ini sebelum terjadi ain. Nah, kedua setelah tertimpa ain. Pertama, satu ya. Jika kita mengetahui orang yang menyebabkan ain, kita memintanya berwudu. Kemudian bekas air wudhunya kita tampung pada ember. Setelah itu bekas airnya digunakan mandi oleh pasien yang terkena ain dibuat mandi. Yang kedua, memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat Al-Fatihah, ayat kursi, tiga ayat terakhir surat Al-Baqarah, juga doa-doa yang disyariatkan seperti A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitan wa hama wa min kulli ainil lamah. Yang ketiga membacakan ayat-ayat dan doa-doa. Poin kedua pada air ya sambil meniupnya kemudian diminumkan ke pasien atau diminum sendiri. Dan sisanya diusapkan pada tubuh atau digunakan mandi. Juga bisa dilakukan pada minyak zaitun, minyak habba sauda, minyak MHS, ya HPAI itu pokoknya minyak-minyakan lah gitu. Kemudian tidak masalah jika menuliskan ayat-ayat Al-Quran di atas kain untuk pasien. Kemudian kain tersebut dicuci pada air dalam bejana. Lalu air tersebut diminumnya. Ya, biasanya ditulis dengan kunyit, ya, kunyit. Nah, ditulis pada kain. Terus kainnya itu apa? Kainnya itu diapakan? Dimasukkan ke dalam air, airnya diminum. Yang ditulis apa? Al-Fatihah, ayat kursi, dua ayat terakhir dari Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ya. Doa-doa ruqyah seperti itu. Ya, ini cara mengobati ain ya, teman-teman. Mengobati ain. Ada lagi nih, kalau posting di sosial media, apakah berpotensi terkena ain, Ustadz? Iya, ya. Iya, tadi kan sudah saya jelaskan. Makanya ditutupi kebaikan-kebaikan itu. Ya, itu banyak orang iri loh. Dan kalau misalkan orang itu pingin nyantet orang, kan ada foto ya. Ada foto, tanggal lahir, segala macam. Itu kalau misalkan saya sebagai dukun atau orang yang nggak benar, itu kan tak print bisa. Tak print, terus tak baca-bacai mantra-mantra apa, ya yang biasa dilakukan tukang sihir itu, ya dengan izin Allah bisa terjadi itu gitu. Lewat foto tadi. Ya, makanya kita harus banyak-banyak ya membentengi diri dengan zikir pagi petang ya dengan pagar diri. Nanti di sini ada pagar diri insya Allah. Ya, apa ada pertanyaan lagi ini? Mm-mm. Ya bisa lah, wong Nabi Muhammad aja terkena sihir kok. Nabi Muhammad itu terkena sihir. Jadi jadi jangan dikira aku ahli ibadah, aku selalu baca zikir pagi petang, kemudian tidak terkena sihir. Nabi Muhammad itu loh, kurang apa gitu kan? Beliau terkena sihir. Dan tidaklah surat Al-Falaq An-Nas, ada 11 ayat kan. Itu diturunkan Allah itu kecuali karena sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Sihir takhyil namanya, sihir halusinasi. Seperti itu. Jelas ya teman-teman ya? Apakah jin bisa meminta tumbal dan menyeret orang yang ditumbalkan terus jadi meninggal? Ya bisa aja, bisa. Kalau Allah mentakdirkan, Allah mengizinkan. Jin itu teman-teman ya, jin itu tidak akan bantu orang kecuali dengan bayaran. Ya, kayak orang bekerja, memang ada orang garap rumah ente gratis begitu. Ya pasti ya. Jin itu juga ada bayarannya gitu. Nah, bayarannya itu kadang minta darah ayam, darah kambing, malah minta manusia, malah minta bayi.
Atau pokoknya mintanya itu kalau orang nggak berbuat syirik atau berbuat kekufuran, kayak mengencingi Al-Quran, ya, atau meminum bakaran ayat bakaran apa kertas Quran, ya apa yang kemudian apa jadi apa itu abu ya dicampur dengan darah anjing diminum itu kan ada, atau dengan perbuatan bid'ah. Pokoknya kalau nggak syirik maka dosa. Itu ya anu apa kontraknya dengan jin itu begitu. Kadang gratis. Kalau pesugihan itu apakah real Ustaz? Ya real lah, jelas ada kok. Jadi suge itu yang benar cuma ya nggak lama, paling ya 5 tahun 10 tahun habis itu ya dia yang kena gitu. Karena apapun kerjasama dengan jin itu pasti ada efek sampingnya. Wallahu a'lam. Ustadz yang dimaksud tumbal itu apa? Bukannya tumbal itu istilah kesyirikannya. Tumbal itu begini, misalkan ya, misalkan saya pingin eh, nyerang orang Bandung gitu kan, namanya kaos Bandung gitu. Nah, ini lewat dukun, lewat jin. Jin itu minta siapa gitu kan? Siapa yang jadi tumbalnya biar saya bisa. Jadi ibaratnya tumbal itu ya apa ya? Bayaran buat jin. Biasanya itu orang terdekatnya atau siapa begitu. Apakah ada orang beneran bisa lihat jin, Ustadz? Ya ada orang bisa melihat jin ada. Tapi saya katakan orang normal itu nggak bisa melihat jin. Karena surat Al-A'raf 27 Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi iblis dan bala tentaranya itu bisa melihat kita dari tempat yang kita nggak bisa melihat mereka. Jadi hukum asal kita nggak bisa melihat jin. Kalau ada orang kok mengaku bisa melihat jin, itu berarti dia punya kelebihan. Kelebihan jin maksudnya, jinnya kebanyakan gitu loh. Jadi pasti bermasalah. Orang yang bisa melihat jin itu pasti dia punya jin. Pasti dia punya jin. Ya kecuali kalau memang jinnya itu menampakkan diri sendiri ya. Ya menampakkan diri sendiri. Nah itu biasanya dia menampakkan itu kepada orang yang daya takutnya besar. Kayak anak-anak, wanita. Ya kan mereka daya takutnya kan besar. Itu sering ditampaki, menampakkan diri sendiri gitu. Kalau sekali dua kali enggak masalah. Tapi kalau nampak terus, oh berarti dia ada jinnya gitu kan. Iya, iya. Ya antum yang membuat mereka jadi tumbal lah, Ihsan Muhi itu. Ada lagi teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Halo? Oh iya. Ustadz, kalau suami saya nggak mau diruqyah gimana Ustadz? Ya kalau nggak mau diruqyah itu ya masalahnya orang sakit nggak mau minum obat. Jadi doakanlah biar mau diruqyah. Ya caranya gimana dulu? Ya jadi masalah suami istri itu ya harus. Ya kalau misalkan apa, misalkan tadi itu dia dikit-dikit pengen menceraikan ya, ya kita harus cari sebabnya dulu. Kalau memang dia pengen menceraikan itu, istrinya yakin bahwa dia terkena sihir, ya berarti kan itu kan karena sihir, bukan dia kan. Satu. Yang kedua, kalau memang bukan karena sihir, berarti kan karena perlakuan istri, gitu loh. Makanya istri harus memperbaiki diri secara perlakuan bagaimana, gitu kan. Terus berdoa kepada Allah biar dijadikan mereka hubungannya harmonis kan begitu ya insyaallah begitu. Saya sirih soalnya Ustaz jadi lemah. Sirih itu apa sirih itu? Oh nikah nikah sirih. Nikah sirih soalnya Ustaz jadi lemah. Lemah apa? Enggak lah insya Allah. Nikah sirih. Kalau nikah sirih kan tetap mesti ada anu, ada paling enggak kan ada foto-fotonya gitu kan. Ada tulisannya. Apakah beneran manusia bisa Apakah beneran manusia bisa hidup di alam jin? Gegara nggak dapat tumbal, dia jadi budak di alam jin. Ini kalau ini wallah a'lam ya. Kayaknya iya gitu.
Karena di zaman sahabat itu ada sahabat Nabi loh. Dia itu keluar untuk sholat Isya kemudian digondol jin. Ada gitu. Kalau nggak salah namanya Samurah bin Jundub kalau nggak salah sahabatnya itu. Jadi dia itu teman-teman, dia tuh keluar, ya keluar. Ini ceritanya ada loh dalam kitab Sirah, disebutkan dalam kitab Al-Istiab ya. Jadi eh apa? Em, jadi ceritanya gini, ada seorang istri itu mengadukan diri kepada Umar bin Khattab bahwa suaminya sudah 1 tahun pergi nggak ada kabar, nggak ada kabar sama sekali. Kata Umar udah tunggu sampai setahun lagi atau 2 tahun lagi begitu. Nah setelah setahun lagi atau 2 tahun lagi ini kok nggak kunjung tiba gitu kan suaminya itu. Akhirnya ya udah kalau gitu kamu nikah lagi begitu ya. Nah, setelah istrinya menikah lagi, teman-teman, ya kan memang bertahun-tahun nggak ada kan. Umar memutuskan begitu, dia menikah lagi, terus suaminya datang gitu. Nah, ketika suaminya datang, datang ke Umar loh, ini loh saya masih ada, kok dia menikah lagi tuh gimana gitu kan. Nah, kata Umar loh gimana? Wong kamu ini pergi nggak ada berita, nggak ada apa segitu lama gitu kan. Terus dia cerita, saya itu Amirul Mukminin ya, keluar untuk sholat Isya. Nah, ketika saya keluar tuh digondol jin gitu loh. Makanya teman-teman penting ketika keluar rumah tuh baca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Itu penting. Loh, Ustaz, bukannya sahabat itu mengucapkan doa itu ya. Sahabat kan bukan maksum kan ya. Ya buktinya ya wallah alam pokoknya terjadi itu. Dia keluar untuk sholat Isya, akhirnya digondol jin. Jadi selama itu dia tuh berada di alam jin. Ya di alam jin itu alam kita cuma kita nggak tahu wallah alam gimana di alam dunia ini cuma ya nggak tersingkap dari kita nggak ketahuan gitu. Ya kayak Ya'juj Ma'juj kan sudah ada kan sejak zaman Nabi kan. Malah sebelum zaman Nabi sejak zaman Dzulqarnain kan. Itu sudah ada tapi dicari kan nggak ada. Padahal dia di dunia ini gitu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu setelah itu dia cerita kepada Umar, dia cerita kepada Umar bahwasanya di kalangan jin itu sering terjadi peperangan, ya, sering terjadi peperangan. Nah, ketika terjadi peperangan itu, waktu itu dia ditawan jin kafir, berperang melawan jin Muslim menang. Akhirnya dia sebagai tawanan mereka ditanya, "Duh, rupanya kamu Muslim ya, kamu saudara kami, kita nggak boleh menawan kalian gitu, masya Allah ya, jin itu." Nah, terus ya udah terserah kamu sekarang ikut kami atau kamu balik pulang gitu kan. Dia bilang aku tak balik pulang aja gitu. Akhirnya dia pulang seperti itu teman-teman. Jadi ya istilahnya di gondol jin itu memang benar gitu. Jadi orangnya ada memang di bawah jin, ya mungkin wallah alam karena apa gitu. Tapi itu ada memang gitu loh. Disembunyikan jin juga ada gitu. Hidup di alam mereka ya buktinya ada gitu. Amalan ikhtiar untuk anak sedang mondok bagi orang tua Ustadz. Didoakan terus, Bu. Didoakan terus ya. Kalau anaknya jauh, kalau anak dekat kan dipegang kepalanya, dicium, kita ucapkan uidzuka bikalimatillahi tamma min kulli syaiton wa hamma wa min kulli ainil lama kan gitu. Kalau anaknya jauh, kita ganti kata gantinya, kita ganti domir. Misalkan namanya Muhammad, uidu Muhammadan gitu kan, bikalimatillahi tammah min kulli syaiton wa hamma wa min kulli ainil lama. Ya Allah hindarkan dari anakku segala keburukan ya Allah gitu kan. Bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah atau baca Quran apapun terus bilang ya Allah dengan Al-Quran ini tolong jaga anakku ya Allah dari segala keburukan, dari teman-teman yang buruk, dari apapun yang buruk begitu. Tiap hari ya dibacakan itu. Ya, ya di samping itu ya orang tua istiqomah lah, banyak melakukan amal soleh, ngasih sodako, ngasih apa. Terus bilang, ya Allah dengan sodako ini tolong jaga anak saya gitu. Itu masuk amalan Bu untuk menjaga itu.
Ustadz dengan amalan zikir al-ma'thurat pagi dan petang, insya Allah sudah cukup untuk membentengi ya. Saya katakan iya kalau jinnya belum masuk. Ya, sangat kuat kalau jinnya belum masuk. Tapi kalau jin sudah masuk itu kurang, harus ruqyah. Wallahu a'lam. Apakah penyakit fisik bisa diobati dengan ruqyah Ustaz? Bisa. Allah kan mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami menurunkan Al-Qur'an itu sebagian Al-Qur'an itu sebagai syifa gitu kan, sebagai syifa. Nah, syifa ini adalah obat baik penyakit medis maupun non medis. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dia pernah sakit keras di Makkah itu, nggak ada dokter, nggak ada dokter. Kemudian dia itu hanya apa? Minum zam-zam, dibaca Al-Fatihah, sembuh gitu. Ya, dibaca Al-Fatihah dan sembuh. Kemudian tentang apa kisah nanti ada dalam buku ini kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang dia datang ke suatu kampung tapi ditolak ya. Tiba-tiba kepala kampungnya itu disengat binatang berbisa gitu. Dicarikan tabib, dokter kemana-mana nggak sembuh. Nah, akhirnya diruqyah kan, diruqyah. Ini kan penyakit medis, bukan non medis kan. Jadi bisa penyakit fisik, sakit kepala atau apa gitu. Bahkan banyak penyakit fisik itu yang ditunggangi oleh penyakit non medis. Orang bisa terkena jantung, terkena apa. Itu tuh kadang-kadang lewat non medis dulu gitu. Iya, saya sering terkena was-was Ustaz dan sesak nafas tapi tidak tahu karena apa dan kenapa. Ya, ini Bu saya tanya jenengan Bu, sering melihat kuntilanak enggak? Jadi sesak dada diiringi was-was ini salah satu ciri gangguan jin ini. Seperti itu. Tidak Ustaz, tidak itu maksudnya apa? Iya, tapi lebih 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 jelasnya di ruqyah aja Bu ya, di ruqyah aja. Ada lagi teman-teman yang ditanyakan? Tidak pernah lihat atau dalam mimpi Bu? Ini Bu atau Pak ini yang sering sesak itu? Ini saya tambahkan teman-teman untuk materi malam hari ini tentang macam-macam jin ya, macam-macam jin. Habis itu nanti kita tutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jinnu satu asnaf. Jin itu tiga macam. Sinfun lahum ajniha. Satu macam, mereka itu punya sayap ya. Jin itu punya sayap. Yatiruna fil hawa, terbang di udara. Wasinfun hayyatun wakilab. Satu macam itu berupa ular dan anjing. Wasinfun yahilluna wayad'anun. Ya. Dan satu macam itu mereka yahillun bertempat tinggal, wayad'anu dan berpindah-pindah. Jadi jin itu cuma tiga macam gitu loh. Artinya apa? Apapun bentuk jin yang biasa dilihat manusia, apakah itu kuntil anak, sundel bolong, pocongan, Dracula, wewe gombel, dan lain sebagainya, itu hanya pencitraan dari bangsa jin untuk menakuti manusia. Ya karena jin cuma tiga macam gitu, dan itu pun cuma di kita. Coba kalau jinnya di luar negeri, nggak ada yang namanya wewe gombel, pocongan, ya kan? Jinnya berupa vampir, ya. Kalau di Korea jinnya beda lagi, di Cina beda lagi gitu. Ya, itu karena jin itu mereka menampakkan diri dalam hal yang memang tidak di apa yang ditakuti orang gitu. Alhamdulillah Ustazku sehat-sehat Ustazku dari Saiful. Oh ini Saiful kembali ya. Ahlan wa sahlan Saiful, Masya Allah. Gimana kabar antum ini? Ya, jadi Alhamdulillah teman-teman, ini kita sudah setengah sembilan ya. Insya Allah kita akan kembali lagi setiap hari Senin waktu Indonesia bagian Barat jam setengah delapan. Ya, setengah delapan. Ya, kita bahas ini kitab belajar ruqyah mandiri dan menjadi praktisi ruqyah.
Ini saya tandai, insya Allah nanti pertemuan akan datang kita bahas tempat tinggal dan makanan jin ya. Ketika hati sulit menerima nasihat orang lain, apa termasuk gangguan jin? Ya, bukan dikit-dikit gangguan jin ya, bukan dikit-dikit gangguan jin itu. Tapi kalau takabur, takabur orang tuh maksudnya sombongnya kebangetan. Ingat, sombong itu sifat pertama iblis. Disuruh sujud tidak mau gitu kan. Ya, kadang-kadang orang itu tidak terkena gangguan memang dia itu sombong, tapi bisa juga sombongnya kalau kebangetan itu karena gangguan jin juga bisa ya. Tapi belum tentu dikit-dikit semuanya harus terkena jin, belum tentu juga. Wallahu a'lam. Ya, teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Insya Allah kita akan kembali lagi. Kok bertanya lagi? Ketika kita sedang bermimpi, itu roh kita sedang apa, Ustadz? Bermimpi apa maksudnya? Bermimpi ketemu orang. Ya, intinya begini. Kalau kita dalam mimpi berjumpa orang, ya, selama orang itu bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kemungkinan besar adalah setan. Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya itu kan beliau mengatakan nggak ada yang bisa menjelma, setan itu nggak bisa menjelma menjadi beliau, gitu. Ya, tapi kalau orang lain itu secara umum adalah setan. Ya, jadi teman-teman untuk mimpi, mimpi itu kan ada dua, mimpi dari Allah, mimpi yang baik, ada mimpi yang dari setan, itu mimpi buruk. Ya, nah, untuk membedakan bahwa ini mimpi dari Allah, ini mimpi dari setan, itu bagaimana? Dilihat dari cara kita sebelum tidur, ya. Kalau sebelum kita tidur kita dalam kondisi wudhu, kita baca-baca zikir, doa-doa sebelum tidur sampai tidur, insya Allah yang datang itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak, itu mimpi pasti dari setan. Ustadz ada yang berkata, Ustadz saya itu sering ketemu orang mati. Apakah bapaknya, ibunya gitu kan. Kalau sering ketemu orang mati, itu gangguan jin. Itu rata-rata jin nasab. Ya. Apalagi istri, sudah suaminya meninggal, kok bermimpi didatangi suami, minta gitu pisan gitu kan. Itu sudah pasti itu jin yang dulu ikut suaminya. Itu jin nasab itu. Nah nanti ada pembahasan jin nasab. Apa itu jin nasab? Jin leluhur ya. Kalau mimpi gigi ompong ada tafsirnya Ustaz? Ya saya nggak tahu. Wallahu a'lam itu. Saya bukan penafsir mimpi, nggak tahu. Ya insya Allah begitu teman-teman. Barakallahu fikun. Ya nanti tunggu lagi ya jam Senin depan insya Allah jam setengah 8. Kita insya Allah istiqomah. Mudah-mudahan Allah kasih istiqomah untuk senantiasa hadir di sini di TikTok ya. Nanti ini sudah saya rekam. Insya Allah nanti saya upload di Facebook atau Facebook sama YouTube insya Allah. Barakallahu fikum teman-teman. Ya Allah ditanya lagi, apakah jin bisa masuk tembok? Bisa, nembus bisa. Tapi nggak bisa nembus itu kalau kita baca Bismillah. Ya, nggak bisa. Secara umum mereka nggak bisa. Jadi setan itu nggak membuka pintu yang ditutup. Makanya kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sebelum maghrib itu kan suruh pintu anak-anak kecil disuruh masukkan ke dalam rumah, pintu ditutup, makanan, gelas, wadah ditutup. Kalau nggak ada, kasih ranting atau apa sambil baca Bismillah, kan gitu kan? Ya, jadi secara umum itu mereka bisa nembus, tapi kalau kita bentengi rumah dengan Bismillah, insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada antum semua. Dan insya Allah kita kembali lagi pada hari Senin jam setengah 8 ya habis Isya waktu Indonesia bagian Barat ya. Insya Allah begitu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.